Iya, karena kan di hasil yang lain Manchester City menang sama Newcastle. Ya, Kemudian Chelsea menang sama Leicester. Jadi United akhirnya ketemu Coventry. yang ngalahin Wolves. City ketemu sama Chelsea. Chelsea ya. Jadi kita lihat nih di grafis juga City akhirnya ketemu Chelsea dan Coventry ketemu United dan sekarang yang udah GR banget adalah United udah merasa mereka di sudah final. ada di final. Lu nggak tahu. Ini main di Coventry kan? Iya. Enggak. Enggak di Oh, Oh Wembley. iya udah di United. Wembley Di ya. Wembley. Udah di Udah di Wembley. Wembley. Sekali main doang ya? Iya, Di satu semifinal sekali, ya. sekali main doang ya nggak apa-apa, kalian juga berharap sampai final ya nggak apa-apa, tapi kita bahas dulu kemenangannya City sama Chelsea lah ya. Kalau bicara City kayaknya ya udahlah ya, menang sama Newcastle mau gimana Newcastle. coach Ya emang harus menang ketemu Newcastle. ya kan. Newcastle ini kan lawaknya, kalau gue bilang tim lawaknya IPL. Sekarang rank berapa? Di bawah MU, di bawah Chelsea malah kalau nggak salah, atau di atas. Di atas 10 ding. Di atas 9 kalau nggak salah deh. 10. Castle 10, Chelsea 11. Iya, iya. Ya Iya kan? Dan 9 Fulham ya. ya, I mean lawan City di kandang City pula kalau nggak salah. Iya. Jadi ya mau ngomong apa? tapi ini biasanya udah Foden sekarang eranya. Ini Bernardo Silva tiba-tiba yang kemarin emosian waktu lawan Liverpool ini jadi pahlawan dengan 2 gol ya Mas Aryo. Ya udah sepantasnya lah. Setiap Kemarin-kemarin kan dia udah nggak terlalu kelihatan. Ya maksudnya dia mungkin nggak cetak gol gitu, tapi involvement dia masih tinggi. Involvement masih tinggi. Involvement dia masih salah satu yang tertinggi lah, terutama ketika udah nggak ada Mahrez kan di sisi situ, paling nggak dia sering ngisi juga di posisi awal sebelum Mahrez main di posisi itu kan dia sering mainnya dari sisi kanan kan, karena cutbacknya bagus, bantu di lini tengahnya juga bagus. Ya memang dia harus step up kan, semua pemain harus step up. Ketika Haaland gak bisa cetak gol, siapa yang harus cetak gol nih? Ya. Foden udah berapa kali ngebuktiin bisa melakukan itu. Haaland yang ngedrop gue bilang. Iya, Haaland ngedrop. Alvarez berapa kali juga ngebuktiin. Wah, Alvarez parah, Kayak Alvarez gitu. mah Nah kalau sekarang eranya atau gilirannya, Iya. pas gilirannya si Bernardo Silva dia bikin 2 gol gitu. bahkan musim ini gue bilang Alvarez nggak sebagus musim lalu. Musim lalu masih sering, Karena sekarang cuma posisinya sekali. juga Posisinya. berubah-ubah. Ya. Ditaruh lebih ke pinggir kan. Cuman itu lu kalau main di timnya Pep lu harus multitasking. Nggak bisa lu cuman fokus ke satu posisi. Tahun lalu dia juga sering main di belakang Haaland, di kanan, di kiri, tapi masih perform gitu loh. Yeah. Tahun ini jelek banget gue bilang. Jadi gue bilang bukan masalah posisi ya, mungkin kualitasnya aja segitu aja. Tapi berarti kan anyway ya Pep juga termasuk pelatih yang bisa bikin siapapun pemainnya bisa cetak gol kan. Ya karena sistem Kadang mentok kan. Rodri kan gitu kan. Nggak gini, kalau lu bermain ya sama Ya kayak aja. lu bilang kan Juventus Vlahovic banget gitu. Iya, karena nggak ada sistem. Oke. Kalau lu bermain dengan sistem Arsenal, Liverpool, Barcelona, siapapun bisa cetak gol, nggak terlalu tergantung. Cuman memang kalau lu punya pemain sekualitas Haaland dan punya pengumpan sekualitas Kevin De Bruyne, mungkin golnya akan lebih banyak. Kayak contoh lawan Luton lah, ya kan 5 gol, 4 assist dari Kevin De Bruyne. Tapi pada saat Kevin nggak main atau Haaland sendiri ya keteteran. Ya murni kehilangan. Gue setuju sama Mario kalau dibilang Bernardo Silva itu salah satu pemain yang konsisten. Memang nggak selalu cetak gol, tapi konsisten. Yang jadi masalah mereka kehilangan bukan Kevin De Bruyne aja, kehilangan Gundogan juga. Dan ini berkali-kali gue bilang, dari 3 pemain ini, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, tahun lalu sering bergantian, 2 dimainin, sekali-sekali 3, oke? Tapi Gundogan hilang, Kevin De Bruyne sering cedera. Dan pada saat yang bagus, jadi harus yang gendong ini doang kasarnya. Sama Foden lah, Foden lebih bagus daripada musim lalu. Iya dong. Etos kerjanya, cetak gol, enggak. Orang terlalu hanya lihat cetak gol doang, nggak bisa. Lu harus lihat performa satu tim. Nah, performa satu tim, kehilangan Gundogan, kehilangan Mahrez, tidak performnya Doku, Grealish sering dicadangin, Kovacic nggak perform, Nunes nggak perform, itu sangat pengaruh terhadap performa Man City. Tapi kan ya sama kayak yang lo bilang, ketika dia bisa ciptain chances juga, kasih peluang buat temennya, kemungkinan dia cetak gol juga tinggi dong. Iya, betul, tapi tidak setinggi musim lalu. Foden. Kalau Foden ya, kalau Foden Iya bagus. kan? Tapi hanya Foden, praktis hanya Artinya Foden dia bukan cuma masalah cetak gol kan. Oh, iya, dia iya. berkontribusi kan sekarang Iya. untuk timnya. Foden. Iya. Oh iya, ya pemain Tapi paling konsisten musim ini ya mungkin Foden kalau kita lihat ya Rodri sama Foden lah ya, yang konsistensinya bisa dibilang ya terus Rodri sih. nggak pernah turun. Terakhir lawan Liverpool nggak kelihatan juga Foden. Iya.
sekali-sekali kan bisa. Iya. Karena Iya, ada iya, Van iya. Dijk. Berapa Cuma- kali bisa ngelewatin tapi nggak bisa ciptain final pass yang bagus gitu kan, karena defense-nya Liverpool cukup rapat untuk ketika menunggu cross-nya ya. Tapi dia berapa kali ngelewatin Gomez di kanan atau pun si Robertson, tapi kan dia habis itu untuk ngumpannya dia karena ketutup itu ya dia nggak bisa memberikan final pass yang bagus. Nah, yang konsisten ada nih, yang selalu nyawer kalau acara hari Iya Senin. dong, ini udah ada 2 orang yang nyawer. Pertama dari Undertaker Rp50.000. Undertaker. Untuk Bang Valen, coba undang Bung Edwin Setiadinata dong. Dulu langsung aja. Langsung pertanyaan kedua. Oh enggak, kenapa tuh? dulu El Clasico kalau ketemu Koci zaman ESPN FC. Gimana mau diundang coach? Ya terserah lu. Ya kalau gue sih mau siapa aja bebas. Ya gua Terserah. heran tuh lu sekarang Son Goku aja mau lu pakai pakaian begitu, coach. Apa Lu pakai pakaian Enggak, apa itu sekarang? gue kalah taruhan. Avatar. Oh, gitu. Kalah taruhan. Dulu kan anti gimmick, sekarang malah masternya gimmick coach itu sekarang. Enggak. Gue karena Oke, kalah yang taruhan. yang kedua dari Insinyur Taufik Rp50.000. Insinyur Taufik, emang namanya bukan Namanya. gelarnya. Itu domba. Iya, itu emang namanya coach di KTP, Iya. bukan Ya. gelar di kuliah, bukan. Emang namanya Insinyur Taufik emang. Ini malam semua. Bukan sarjana teknik. Nah dulu aja Insinyur Sidul aja naik oplet belum dapat kerja kan nggak apa-apa Bang. Malam semua, Sterling, Sanchez, Cucurella layak dijual. Pas banget ngomongin Chelsea kalau begitu ya. Ngomongin Chelsea yang gue lihat di di press conference-nya Pochettino mulai marah. Dia kasih lihat daftar line up Chelsea bahwa lihat nih, gua taruh semua lu tahu kan kalau nonton Liga Inggris kan mereka dapat buku Iya. matchnya kan, kalau kalian ntar ke Inggris nonton match itu biasanya dapat buku pertandingannya tuh. Nah dia taruh bagaimana nama pemain Chelsea itu semuanya ditaruh sampai pemain mudanya semua. Jadi dia bilang lihat nih, siapa bilang squad gua nggak punya pemain-pemain muda yang gua coba tampilkan di berbagai macam event. Kayaknya mulai kepancing juga coach. Dia kepancing karena dibilang Chelsea ini skuadnya gede. Iya. Ya, with the big squad kan dibilang Iya. seperti itu. Waktu itu kan dikatain Gary Neville masih adem. Iya. Dibilang ini adem. Karena Kayaknya mulai panas juga deh karena sekarang. selalu dikaitin dengan uang yang dikeluarin kan. Iya. Tapi kemenangannya kemarin gimana coach? Leicester, Enggak, lu jangan remehin Leicester ya. Gini. Lu kalau Pochettino juga manusia, jadi wajar-wajar marah. Setuju lu? Gue pun sering juga gue maki-maki itu netizen kalau Lu tiap hari, bukan sering. kalau kurang ajar. Nah, Justru lu jarangnya nggak marah tuh. Bentar, mereka boleh kurang ajar, kita nggak boleh kurang ajar gitu. Ya kan lu jangan bales dong kurang ajar dengan Ya, kurang ajar. tergantung. Suka-suka kalau gue pengen ngebales ya gue bales. Ya udah, ngomong Chelsea-nya aja lah. Chelsea menang sama Leicester. Ya, lu main di kandang ketemu I mean Leicester, mulu. Championship. Lu Nomor 1 di Iya, Championship. tetap aja Satu, divisi 2. Juara lu 5 Terus, tahun 6 tahun yang lalu. Pemainnya beda semua tapi Divisi 2 di atas tuh lebih bagus daripada divisi 2 di bawah loh. oh iya itu benar, makanya mereka degradasikan. Tapi di kandang 2-2 mereka menang di extra time hanya dengan karena Leicester kena kartu merah. Ya levelnya Chelsea memang segitu. Belum lagi ya free kicknya Sterling menuju jumpa fans. Ya tapi kan ini akan nyangkut dengan, kalau ini gue bertanya ke Mas Aryo, nanti di setelah ini gue nanya ke Justin. Lu kan yang bilang Pochettino akan membaik. Ya, Nah nanti kan Erik ten Hag kan. Nah sekarang lu dulu pengacaranya Pochettino. Menurut lu ini sudah membaik apa ya? Ini just another win yang progresnya emang enggak mainnya gitu. Ya win is a win itu kan. Untuk saat ini yang bisa didapat Chelsea winnya ya seperti ini. Maksudnya nggak punya kualitas untuk bisa memainkan sepak bola bagus. Ya karena kan selama ini kan gue bilang materinya ya seperti itu, materinya yang mereka punya ya seperti ini, ya mainnya ya kadang transisinya oke kalau lagi bagus dari Enzo di tengah langsung ke depan corner seperti itu. Kalau lagi wingnya bagus, Sterling lagi bagus, Cole Palmer lagi bagus, ya mereka bisa manfaatin itu. Cuman on core satu pertandingan mereka tuh nggak pernah lihat konsistensi mereka bagus di Ya. satu babak bagus, babak keduanya agak turun, di babak satu jelek, babak keduanya mulai naik. Ya itu konsistensi dia belum gue bisa lihat dari Chelsea. Tapi lu bilang Chelsea akan Iya, di iya. bawah Pochettino akan naik. Karena gue Akan bilang naik. kan karena timnya ini kan akhirnya kebentuk kan setelah sekian banyak panjang itu, gue bilang ya 7 pemain intinya nggak ada, dia harus mencari pemain di tengah cederanya kan susah juga untuk ngumpulin tim starting 11 di antara pemain-pemain yang cedera. Akhirnya kan baru pada balik komposisinya udah Ya mulai. tetap ranking 11 tuh. Ya iya cuma kan perlahan-lahan mereka udah dapat kemenangan terus makin tipis lah. Maksudnya kan 1 poin lagi mereka peringkat 8. Jarak sama MU pun tinggal 5 poin. Maksudnya kan nggak jauh juga, nggak sejelek itulah si Chelsea. Lagi pula mereka bisa masuk final di Piala AFL.
Carabao mereka sampai masuk final. Lalu di sini mereka sampai semifinal. Artinya kan progres itu kan ada kan dari sisi pencapaian lo gitu. Di tengah badai segala macam, pergantian pemilik lah, digoyang-goyang terus, tapi ya perlahan-lahan ya mereka bisa memperlihatkan itu. Dan gue bilang kalau sudah mulai firm komposisinya seperti apa, ya Pochettino akan bawa tim ini lebih naik lagi. Ini bisa ngalahin City dong ntar di semifinal. Berat juga lah kalau City. Tapi ya di semifinal anything can happen. Mungkin City lagi off day ya nggak tahu juga. Ya itu yang bisa mereka manfaatin. City yang lagi off day dan mereka bisa create chance, bisa manfaatin peluang itu. Karena 4-4-nya ini adalah tim yang udah pernah juara FA Cup Bang semuanya. Nes. Bahkan sekelas kayak Coventry City ini aja udah pernah juara dulu, tapi sebelum aku lahir ya. Tahun 1987. Terus City itu juga Beyond Dublin yang mainnya. City juga juara bertahan musim lalu ya, yang lagi ngejar gelar ke-8 musim ini. Terus ditambah juga Chelsea ngejar gelar ke-9 setelah terakhir kali menang itu tahun 2018 tuh. Dan yang terakhir adalah MU yang sedang ngejar gelar ke-13-nya ya waktu itu terakhir menang tahun 2016 tuh. Jadi udah lama-lama juga Bang. Yang paling banyak siapa juara Ya, FA Cup? ya inilah Siapa? Arsenal. Wih, berapa? 14 trofi. 14 luar biasa. Jadi emang Koleksi Piala Ciki berarti. Jadi emang 4-4-nya semuanya Udah pernah jadi juara ya. Palmer makin naik, si Sterling makin turun. Lo setuju? Enggak. Sama Gie? Enggak. Itu dari Gie soalnya pertanyaannya. Gue gak setuju juga apa yang Haryo katakan bahwa 7 pemain cedera. Gue bilang 7 pemain inti hilang. untuk gue gak ngaruh karena Ngaruh lah maksud tim intinya let hilang. me explain. Let me explain. Startnya dari 7 pemain inti Let nggak ada me ya. explain. Ya, boleh. Pemain inti Chelsea sama pemain cadangan itu kualitasnya sama. Bukan, maksud gue ntar dulu. Inti di musim kemarin. Inti di musim kemarin itu cuma segelintir pemain. 7 pemain cabut loh dari Mendy betul. kipernya. Betul. Badia Chile. Siapa belakangnya si Koulibaly, Mason Mount, Enggak, bentar. Kante. Gue Cabut semua. tahu bahkan lebih dari 7 yang cabut. Iya, Sekarang pemain sekarang intinya pertanyaan 7. kan ada berapa bulan yang lalu lu bilang Pochettino akan meningkat dan Iya. gue bilang tidak. Kenapa gue bilang tidak? Karena kualitas pemain yang dimainkan starter dengan banyak yang cedera, mereka mengalami banyak cedera itu sama. Beda dengan MU di mana kualitas pemain yang cedera itu benar-benar berpengaruh terhadap pemain tim inti. Chelsea enggak dan Tunggu deh. bentar dan Ya, ntar gua terbukti terusin ya. dan terbukti pada saat mereka cadangan yang main karena Chilwell cedera, Reece James cedera, ini pemain udah step by step kembali lagi, nggak ngaruh juga, permainannya gitu-gitu juga. Nah, maksud gue tuh mereka kehilangan 7 pemain inti di musim kemarin. Ya, Berarti kita kan nggak usah Pochettino bahas pemain lain lah. loh, maksudnya kan kalau MU kehilangan pemain-pemain kan tim kemarinnya udah main. Materinya dari musim lalu. Oh, ini materi baru, Nah, betul. justru itu karena materi baru kan Ya. mereka harus mengisi 7 pemain inti ini dari mana? Dari pemain-pemain yang lo bilang kualitasnya Yang sama beli. kan? Ya, Kualitasnya betul, sama. betul. Tapi kualitas sama itu 11-nya mengalami cedera. Kan Iya. lo belum nggak bisa bongkar pasang untuk cari yang terbaik karena 11-nya kan masih cedera. Ya, bongkar pasang terus Iya. kan? Iya. Ya makanya begitu dia ketemu komposisinya setelah masuk balik kan butuh waktu dong. Betul, tapi waktu itu nggak akan ada musim ini. Kalau gue bilang Pochettino bisa ngangkat Chelsea, gue setuju. Tapi musim depan, di mana Ya, dia beri musim depan kebebasan makin naik. untuk jual pemain. Dan feeling gue setengahnya akan dijual. Oke. Akan beli pemain yang dia inginkan. Intinya ini masih akan berlangsung ya, kita lihat aja lagi-lagi, kita lihat aja nanti Endingnya ya. kayak apa jelas? Ada proses, ada pencapaian. Kan tadi lu bilang gitu kan. Iya. Proses secara sistem permainan, pencapaian secara prestasi yang bisa didapatkan gitu kan. Tapi lebih banyak catatan menarik tuh City ya. City Kalau di kemarin FA Cup ini membuat rekor ya. Iya, kemenangan City kemarin atas Newcastle ini sekaligus mengantarkan pasukan Pep meraih sejarah baru, Bang. Karena sebagaimana mereka menjadi tim pertama yang mampu lolos ke semifinal di 6 kesempatan beruntun tuh. 6 kesempatan beruntun, Bang. Nah, bahkan Pep ini sukses mencapai semifinal Piala Domestik utama dalam 13 dari 15 musim kepemimpinannya. Dari Copa del Rey itu 3 dari 4 musim ya Mas Aryo ya? Ya. Bener gak? Terus dari DFB Pokal 3 dari 3 musim sama Munchen. Terus yang terakhir Piala FA 7 dari 8 musim sama City. Ya ampun, Nesa sekarang research banget ya. Oke. Soalnya sering ngobrol sekarang sama Mas Aryo, jadi datanya suka nempel. Bukan nama Koci. Kan dia bukan data, Bang. Apa? Dia enggak. Dia pakai apa? Ya, dia semaunya dia.